Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya dalam pembelajaran bimbingan konseling. Pertama-tama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Di sini, perkenalkan nama saya yaitu Natasha Putri Alfiani dari 12B, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama ada industri, di mana industri ini mencakup pengertiannya dan macam-macam industri. Lalu yang kedua ada industri makanan, di sini kita akan membahas pengertiannya, contohnya, lalu cara untuk memulai usaha kuliner untuk pemula. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, saya meminta untuk para penonton untuk menyimak video saya dari pertama presentasi hingga akhir presentasi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada industri. Apa itu industri? Di sini pengertiannya, industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Hasil industri tidak hanya berupa barang, ada pula yang berbentuk jasa, contohnya seperti usaha perakitan dan reparasi. Selanjutnya di sini ada macam-macam industri. Di sini saya beri contoh 6 macam-macam industri. Yang pertama ada industri dirgantara. Industri dalam bidang dirgantara ini meliputi tentang penelitian, pengembangan, dan pembuatan kendaraan penerbangan seperti pesawat. Sektor ini juga terlibat dalam sistem kritis yang digunakan untuk pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan kendaraan penerbangan. Lalu di sini yang kedua ada industri transportasi. Lalu yang ketiga di sini ada industri komputer yang kita sering disebut dengan IT. Lalu di sini ada industri pertanian, ada industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi ini terdiri dari perusahaan yang memungkinkan komunikasi di seluruh dunia menggunakan telepon seluler, internet, kabel maupun tanpa kabel. Lalu yang keenam, di sini ada industri makanan yang nantinya kita akan bahas. Selain dari keenam macam-macam industri ini, ada industri lainnya. Contohnya yaitu industri dalam pendidikan. Industri pendidikan atau sistem pendidikan diwakili oleh sekelompok lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Dalam industri pendidikan melibatkan Kementerian Pendidikan, lembaga pelatihan guru, sekolah swasta maupun negeri, dan juga universitas. Contoh pekerjaannya seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pokoknya yaitu industri makanan. Apa itu industri makanan? Di sini pengertian dari industri makanan tersendiri yaitu sebuah bentuk dari jenis usaha yang di dalamnya terdapat proses produksi makanan, yaitu ada pemilihan dari bahan bakunya, proses dari pengolahan makanan itu sendiri, lalu pengujian dari kualitas makanannya, pengemasannya, hingga kepada kegiatan untuk melakukan distribusi makanannya. Dan pada akhirnya, setiap proses yang sudah dilakukan akan dilakukan pengontrolan sehingga produk akhir yang dibuat akan menjadi aman dan juga layak untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Industri makanan ini adalah salah satu industri yang berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Berbagai macam jenis makanan dan minuman dengan tampilan yang menarik terus diproduksi demi meningkatkan nilai estetika dan daya tarik konsumen itu sendiri.
Selanjutnya yaitu ada contoh industri makanan. Contoh industri makanan yang pertama ada perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Perusahaan bahan pangan memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh pihak atau masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia sebagai komoditas yang turut menjadi pilar utama bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran-peran penting tersebut yaitu yang pertama ada penyedia bahan makanan dan minuman. Masyarakat akan dimudahkan dengan adanya bahan yang sudah siap jadi atau sudah siap digunakan serta dilengkapi dengan banyak kandungan yang terdapat di dalam bahan makanan tersebut seperti misalkan ada mineralnya, ada vitaminnya dan lain sebagainya. Meski sebagian manusia atau sebagian orang masih menggunakan bahan dari alam yang diambil langsung dari alam tersebut, namun produk dari perusahaan yang sudah siap jadi lebih mendominasi suplai makanan seluruh masyarakat atau seluruh kalangan dan wilayah. Selanjutnya yang kedua ada komoditas ekspor. Komoditas ekspor di sini dimaksudkan yaitu di mana perusahaan yang sudah mencapai level internasional atau go internasional dengan pencapaian yang cukup baik akan mengirimkan produknya ke luar negeri, sehingga produk-produk yang telah mendunia tersebut secara konsisten menjadi komoditas ekspor yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Jadi di sini ekonomi dari negara kita dibantu juga oleh perusahaan yang bergerak di bidang makanan yang mengirimkan makanan atau produk-produknya tersebut ke luar negeri. Lalu di sini yang ketiga ada sebagai sarana terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan berdirinya berbagai perusahaan di bidang pangan ini akan memberi peluang bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Hal ini juga membantu menekan angka pengangguran dan membantu mengurangi kemiskinan di negara kita. Selanjutnya, ada contoh perusahaan yang berada di bidang industri makanan. Pertama yaitu ada PT Indofood, CBP Sukses Makmur. PT ini merupakan perusahaan skala besar yang sangat populer dan produknya pun mengena ke seluruh penjuru tanah air. PT Indofood ini menjadi produsen makanan dan minuman yang telah mengekspor produknya hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Contoh dari produk Indofood ini yaitu ada Indomie, Sarimi, terus ada Supermie, lalu ada susu Indomilk, Citato, lalu ada Indofood kecap manis, minyak bimoli, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua di sini ada PT ABC Presiden Indonesia. Contoh dari produk yang diproduksi oleh PT ini yaitu ada New Green Tea, New Milk Tea, dan mie selera pedas, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya di sini yang ketiga, contoh perusahaan di bidang industri makanan ada PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Untuk produk yang dihasilkan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini, contohnya seperti makanan ringan, yaitu ada ciki taro, lalu ada mie kremes, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita akan bahas contoh industri makanan yang kedua, yaitu kita bisa membuka usaha kuliner. Kenapa sih harus pilih usaha kuliner dalam bidang industri makanan ini? Nah, di sini alasannya karena ada banyak jenis usaha kuliner. Mulai dari ada snack, makanan ringan, minuman, hingga makanan beratnya. Banyaknya variasi pangan akan lebih mudah untuk kita kembangkannya lebih lanjut. Dan kita juga mempunyai banyak pilihan produk yang nantinya akan kita pasarkan atau kita jual. Selanjutnya di sini ada contoh usaha kuliner. Di sini saya beri contoh. Yang pertama yaitu kita membuka tempat makan. Tempat makan ini banyak contohnya seperti kita membuka tempat makan tradisional dari makanan khas dari sebuah daerah.
Lalu kita juga bisa membuka tempat makan lainnya. Kita juga bisa membuka tempat makan seperti pecel lele, soto, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua di sini ada kafe. Kita juga bisa membuka usaha kuliner itu dengan cara membuka kafe. Lalu yang ketiga yaitu kita bisa buka toko kue. Toko kue ini tidak hanya kue ulang tahun. Jika kalian memiliki keahlian dalam membuat roti, kalian juga bisa membuat sebuah toko roti dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada cara memulai usaha kuliner yang cocok untuk pemula. Di sini yang pertama ada tetapkan bisnis yang diinginkan dan lakukan survei. Maksudnya yaitu kalian harus tetapkan bisnis yang kalian inginkan, lalu survei apakah bisnis yang kalian ingin buat ini bisa berkembang ke depannya nanti. Lalu yang kedua, hitung modal dan tetapkan lokasi yang strategis. Kalian harus mempersiapkan modal, lalu kalian hitung mulai dari pengeluaran bahan bakunya, lalu pengeluaran untuk hal-hal yang lainnya. Kalian harus hitung terlebih dahulu sebelum kalian mulai usaha kuliner ini. Lalu tetapkan lokasi yang strategis. Kalian harus pilih nih lokasi yang strategis untuk membuka usaha kuliner yang kalian ingin buat tadi bisnisnya. Selanjutnya yaitu memiliki menu andalan dan pemasok bahan baku. Nah, di sini kalian harus mempunyai menu andalan dari toko atau dari usaha yang kalian ingin buat. Menu andalannya itu apa agar konsumen itu tertarik untuk membeli produk yang kalian buat. Dan kalian harus tentukan nih pemasok bahan baku dari bisnis yang kalian ingin buat. Lalu yang keempat, memiliki sumber daya manusia dan target pemasaran. Kalian bisa rekrut karyawan-karyawan sedikit demi sedikit untuk memulai bisnis atau usaha kuliner yang kalian inginkan dan target pemasarannya. Maksudnya itu nantinya bisnis kalian itu mau dipasarinnya kayak gimana. Selanjutnya yang kelima yaitu ada lakukan promosi dan buat perizinan usaha. Nah, selanjutnya yaitu ada pekerjaan dalam industri makanan. Di sini yang pertama ada karyawan yang bekerja di sebuah pabrik yang ada pada divisi pengolahan makanannya atau pengemasannya. Lalu kedua yaitu di sini ada food stylist, fotografer. Pekerja ini maksudnya kita memfoto hasil makanan yang nantinya bisa kita posting untuk melakukan promosi di media sosial atau lain sebagainya. Lalu ada chef, biasa chef ini dia membuat makanan. Lalu ada juga contoh pekerjaannya yaitu barista. Biasanya barista ini yang membuat kopi pada kafe-kafe. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai industri makanan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya sudah mau menonton video presentasi saya dari awal sampai akhir presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.